Kembali lagi bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Illustrator. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan desain properti vaksin COVID-19 yang kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Di area kerja, saya sudah memiliki dua buah panduan warna. Bagi Anda yang belum memiliki panduan warna ini, silakan untuk mendownload dokumennya pada link yang sudah saya sediakan. Berikutnya saya akan memasukkan gambar sketsa yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan klik kanan, pilih copy, kemudian saya buka Adobe Illustrator kembali dan tinggal klik edit, kemudian tekan paste atau Ctrl V. Nah, jika misalnya objek ini ada di luar di sini atau tidak ke tengah, kita bisa arahkan dulu yang bagian option alignment ini ke align to artboard. Kemudian pilih horizontal line center dan vertical line center. Kemudian saya akan kunci di layer 2 ini, kemudian saya tambahkan layer baru. Saya akan menggunakan zoom tool untuk mendrag area ini. Berikutnya saya akan klik pen tool, kemudian setelah saya klik pen tool, saya akan rubah dulu, klik di bagian warna fill color-nya, kemudian saya klik none. Jadi supaya ke atas dulu, si fill color-nya harus diklik dulu, kemudian tekan none. Kemudian saya akan klik di bagian stroke, stroke-nya saya akan rubah ke 0,01 cm. Kemudian saya akan klik di sini. Nah, ketika saya lewatan di sini ada garis berwarna hijau, itu disebutnya Smart Guide ya. Kalau ini tidak aktif, kita bisa akses dari view, pilihnya Smart Guide di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya klik di sini, kemudian saya klik di ujung sini. Kemudian kita lewatkan dulu sampai si warna hijau muncul. Klik di sini berarti ya. Kemudian kembali ke titik ini sampai di bagian bawah kursornya ada lingkaran atau bulat. Baru klik. Setelah itu kita akan gunakan Convert Anchor Point Tool. Saya klik dan tahan pen tool, pilihannya Convert Anchor Point Tool. Kemudian di sininya saya akan drag seperti ini. Jika misalnya melintir seperti ini, kita tahan saja. Kemudian letakkan seperti ini arahnya, tidak usah panjang-panjang, pendek aja seperti ini. Lepaskan, kemudian pegang salah satu handle-nya, misalnya ini. Kemudian saya letakkan di sini. Ya, pelengkungannya kira-kira segini. Kemudian dengan cara yang sama saya akan tarik di titik yang bawah seperti ini, kita tahan, lepaskan dulu, kemudian si titik ini saya lengkungkan ke sini. Jadi dikira-kira saja ke sini, kemudian titik yang ini saya drag ke sini. Oke, jadi kalau sudah dilengkungkan begini, tidak boleh mengklik titiknya lagi, sebab dia akan kembali ke titik semula atau ke titik awal ya. Sekarang saya akan menggunakan Direct Selection Tool atau panah berwarna putih. Saya klik dulu handle-nya, kemudian titik ini saya arahkan ke titik di sebelah bawahnya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Saya klik menggunakan Selection Tool, klik di luar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya saya akan menduplikat objek ini. Kalau kita ingin membetulkan titik yang ini, misalnya kurang ke bawah misalnya, kita bisa menggunakan Direct Selection Tool, klik di luar dulu, klik garisnya, baru kita bisa mengklik titiknya. Baru handle-nya bisa kita arahkan ke bawah misalnya seperti ini. Ya, seperti ini misalnya ya. Yang ini mungkin kurang agak ke sini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya gunakan lagi Selection Tool atau panah berwarna hitam. Klik di luar dulu. Kemudian saya klik lagi garisnya. Ini garisnya. Kemudian saya akan duplikat, edit copy, kemudian edit paste in place. Pastenya in place ya. Jadi di tempat yang sama. Kemudian saya akan tahan shift di keyboard. Kemudian saya akan drag seperti ini. Dengan cara yang sama, tahan shift di keyboard, saya akan drag yang dari bawah seperti ini. Kira-kira saja ya, seperti ini. Jadi kalau saya sembunyikan sekarang yang gambar sketsanya, matanya saya sembunyikan, maka hasil akhirnya seperti ini. Oke, saya nyalakan kembali. Berikutnya saya akan gabungkan dulu objek ini, saya blok begini aja. Seperti ini, kemudian kita tekan objek, kemudian group. Setelah itu kita akan klik kanan objek ini, kemudian transform, pilih reflect seperti ini. Di sini pilihannya vertikal dan kita tekan copy, sehingga akan menghasilkan bentuk seperti ini. Setelah itu saya akan tahan shift-nya, klik di luar dulu, tahan shift-nya, kemudian klik, kemudian langsung drag. Ya, akan ada seperti ada snap di sana ya, kayak ada magnet ya. Lepaskan, baru lepaskan shift-nya. Ya, seperti ini hasil akhirnya. Kemudian kedua objek ini kita harus ungroup objek, kemudian ungroup. Klik di sini, kemudian pilih objek, kemudian ungroup di sini. Nah, di sini kita sudah memiliki objek yang sudah terungroup. Nah, sekarang saya akan coba gunakan kaca pembesar, tahan Alt di keyboard, kemudian klik seperti ini. Ya, seperti ini.
Saya akan gunakan selection tool kembali, saya pilih objek yang di bawahnya atau yang di atasnya dulu, yang ini. Tekan A dropper, kemudian saya pilih warna yang ini. Saya pilih lagi menggunakan selection tool, garis yang di belakang ini, yang di atas ya, yang terluar. Kemudian pilih lagi eyedropper dan pilih objek yang paling atas, warnanya yang paling atas, seperti ini. Berikutnya saya pilih lagi yang di sebelah sini, saya gunakan eyedropper, gunakan objek yang kedua. Seperti ini, gunakan lagi selection tool, pilih objek yang di dalamnya, yang kecil. Kemudian tekan eyedropper dan pilih objek yang paling bawah, seperti ini. Sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Kemudian saya akan sembunyikan si layer 2 ini, si layer 3 ini, karena saya ingin membuat sebuah tanda plus di sini. Kemudian saya akan tambahkan dulu layernya. Saya akan menggunakan rectangle tool, kira-kira saja seperti ini misalnya. Oke. Kemudian si objek ini akan saya duplikat, saya klik kanan, kemudian transform, pilihnya rotate. Nah, di rotate ini saya masukkan angka 90. Kemudian saya pilih copy. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian objek ini akan saya satukan, klik objek yang pertama, tahan shift di keyboard, klik objek yang kedua, kemudian gunakan Pathfinder. Jika Pathfinder ini tidak ada, bisa dicari dari window, kemudian Pathfinder di situ. Oke, sekarang saya pilih, setelah dipilih dua-duanya, saya pilih yang nomor 1, Unite, ya, klik, sehingga si objek ini menjadi satu sekarang. Kemudian objek ini saya klik dan warna fill-nya di atas, ya. Kalau tidak di atas, kita klik aja supaya dia ke atas. Kemudian pilih yang warna putih. Saya nyalakan kembali layar 3-nya, maka objeknya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang si objek tanda plus ini akan saya satukan ke layar 3. Pilih objeknya menggunakan selection tool. Kemudian pilih edit, pilih cut. Kemudian saya pilih layar 3, kemudian pilih edit, pastenya in place. Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya klik layar 4. Layar 3-nya saya kunci. Ya, seperti itu. Kemudian saya sembunyikan. Nah, saya akan membuat botol vaksinnya sekarang. Saya gunakan kaca pembesar. Kemudian saya blok seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat yang paling besar terlebih dahulu. Saya klik dan tahan rectangle tool. Kemudian saya pilih rounded rectangle tool. Kemudian warnanya mungkin saya pilih yang warna hitam dulu. Yang warna gelap ya. Untuk garisnya saya putar aja menjadi garis ya. Jadi klik di sini. Silakan pilih warna gelap ya. Kemudian saya akan klik dulu di sini. Klik seperti ini agar memunculkan panelnya. Kemudian saya pilih 0,3 cm. Silakan ketik 0,3 cm. Oke. Sehingga hasilnya seperti ini. Saya tekan delete. Jadi saya hanya ingin memancing roundednya aja. Saya hapus. Kemudian sekarang saya akan drag di sini dari awal sini mungkin. Saya drag ke atas sana sampai menyentuh garis yang atas di sini. Seperti ini kira-kira. Kemudian saya akan membuat titiknya. Saya akan membuat titik gunakan Add Anchor Point Tool. Klik dan tahan di sini. Pilih Add Anchor Point Tool. Kemudian kira-kira saja di sini. Ya, kira-kira saja di sini. Saya gunakan Delete Anchor Point Tool. Klik di sini. Kemudian saya pindahkan titik yang ini. Agak saya pindahkan ke sini. Ke titik ini. Kemudian akan saya gunakan Convert Anchor Point Tool. Klik dan tahan di sini. Pilih Convert Anchor Point Tool. Oke, sekarang saya akan drag handle ini. Jika handle ini tidak muncul, kita gunakan dulu direct selection tool, klik di sini, maka si handle-nya akan muncul ya. Kemudian klik yang Convert Anchor Point Tool dan kita turunkan seperti ini. Nah, kemudian yang ini saya klik di sini, saya tahan shift di keyboard supaya dia akan mengunci di titik itu, akan lurus ya, seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian saya pilih Direct Selection Tool, klik di luar dulu, klik garisnya, baru klik titiknya. Kemudian saya turunkan menggunakan anak panah di keyboard, seperti ini. Ya, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Oke, sekarang yang ini saya gunakan Rectangle Tool aja, akan saya potong seperti ini, kira-kira di tengah-tengahnya. Ya, kira-kira di sini mungkin. Ya. Oke, sekarang saya klik Selection Tool, saya klik di luar, saya pilih objek yang pertama. Kemudian tahan shift di keyboard, pilih objek yang kedua. Jadi menggunakan shift di keyboard untuk memilih dua objek ini. Kemudian saya akan gunakan Pathfinder dan pilihannya yang minus front. Ya, seperti ini. Jadi objek ini sudah terpotong. Kemudian saya akan duplikat objek ini ke sebelah kanan. Saya tinggal klik kanan, kemudian transform, kemudian pilih reflect. Menggunakan vertikal, pilih copy.
Ya, seperti ini. Kemudian klik di luar, kemudian saya lewatkan ke garis ini, klik dan tahan, kemudian tahan shift-nya ya, letakkan di sini, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya akan membuat yang bagian atasnya dulu. Untuk membuat bagian atas, saya klik dan tahan lagi rounded rectangle tool. Saya klik di sini di luar dulu, klik seperti ini, saya pancing sekarang dengan 0,2. Tekan OK dulu, kemudian saya tekan delete. Nah, sekarang saya tinggal memasukkan di sini, saya tinggal drag seperti ini. Kemudian saya tahan spasi di keyboard untuk agak menggeser ke bawah. Kemudian saya akan gunakan lagi objek yang ini. Saya tinggal klik saja objek ini. Kemudian kita tinggal edit copy. Kemudian klik di luar, edit paste in place, paste in place ya. Kemudian gunakan anak panah di keyboard untuk menggeser ke atas. Seperti ini. Maksudnya ini mau saya potong dengan objek yang ini. Tahan shift di keyboard. Saya ulang, klik di luar, klik yang ini, tahan shift di keyboard, pilih objek yang ini. Kemudian gunakan minus front, objek atau tombol yang kedua di Pathfinder. Ya, seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama, saya tinggal klik objeknya, klik kanan, transform, reflect. Kemudian saya pilih vertikal dan pilih copy. Kemudian saya gunakan anak panah di keyboard, ya seperti ini misalnya, klik di luar, tahan shift-nya, klik, langsung drag objeknya, ya seperti ini, sehingga dia snap di sana. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat objek yang seperti ini. Oke, sekarang saya akan tahan shift di keyboard, saya drag seperti ini. Saya akan mulai membuat untuk yang garis yang objek ini. Caranya, saya mungkin akan gunakan ini rectangle tool. Saya akan pilih objeknya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian objek yang di bagian bawahnya, ya seperti ini. Kemudian untuk yang bagian bawah, nah kita mungkin akan langsung aja drag seperti ini. Oke, kemudian di sini ada gambar-gambar, label misalnya. Kemudian ada garis, saya gunakan ini, garis. Tahan shift di keyboard, gunakan garis seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini dulu. Kemudian saya akan coba tebalkan objek ini, mungkin dengan angka 0,1, terlalu tebal, mungkin dengan 0,5. Ya, seperti itu. Saya klik di sini, tekan Ctrl C atau edit copy, terus kemudian edit paste-nya in place. Turunkan dengan anak panah di keyboard, seperti ini. Kemudian kita tinggal edit copy, edit paste in place. Kemudian turunkan dengan panah keyboard. Sekali lagi, tinggal edit copy, edit paste in place. Turunkan ke bawah. Ya, tinggal dilewatkan ke ujung yang kanan ini, tinggal dipendekin seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini tinggal ditulisin aja vaksin di sana. Saya tulisin dulu di sana. Klik besar semua. Oke, kemudian mungkin saya tebalkan di sini. Tebalkan bold condensed, ya seperti ini. Saya letakkan di sini, mungkin dibesarkan, ya seperti itu. Ya, kemudian saya tekan Ctrl C Ctrl V untuk menuliskan 10 milinya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita pendekkan objek ini dan kita duplikat dengan cara edit copy, kemudian edit paste in place. Kita tinggal geser ke kanan menggunakan panah di keyboard, kemudian klik di luar dulu, tahan shift-nya, klik, langsung drag seperti ini. Kemudian kita tinggal potong aja sepanjang ini, misalnya begitu ya. Lebih mudahnya seperti itu. Termasuk yang ini, kita juga bisa memotong objek ini di sini. Untuk labelnya, jika labelnya warnanya sama putih misalnya, kita tidak perlu menarik ke kiri, biarkan aja objeknya di sini, misalnya seperti itu ya. Oke, sekarang saya memotong yang ini. Sebelum saya potong, objeknya dua-duanya akan saya duplikat. Caranya, klik objek ini, Ctrl C, Ctrl Shift P. Dengan cara yang sama, pilih objek ini, Ctrl C, Ctrl Shift P, seperti itu ya. Oke, sekarang saya pilih objek yang pertama ini, kemudian pilih objek yang botolnya, kemudian tekan tombol nomor 3 intersect seperti itu, sehingga akan tersisa objek di tengah-tengah sini.
Dengan cara yang sama, saya klik lagi objek yang di sini. Nah, ini harus kita duplikat dulu, sebab kalau saya geser misalnya, ya objek itu hanya satu. Ctrl Z, ya, kemudian saya tekan Ctrl C, Ctrl Shift T. Jadi objek ini juga saya duplikat di tempat yang sama. Kemudian pilih tahan shift-nya, kemudian pilih objek yang kedua untuk memotongnya. Kemudian saya akan pilih yang intersect kembali, seperti ini, ya. Oke, sekarang tahap untuk memberikan warna. Saya klik kaca pembesar, saya tahan Alt, ya seperti ini agar saya bisa lebih mudah untuk menjangkau warna yang ada di sebelah sini. Kemudian saya gunakan Selection Tool. Nah, saya pilih objek yang paling atas, yang ini. Saya pilih Eyedropper, kemudian pilih objek yang ini. Kemudian saya pilih lagi Selection Tool, pilih objek yang kedua, sebelah kirinya. Gunakan Eyedropper, pilih panduan warna yang ini. Berikutnya, saya akan memilih warna yang bagian luar yang ini. Nah, jika yang ini saya menggunakan warna yang lebih muda, ya. Warna yang lebih muda. Nah, di sini belum ada, saya akan klik aja warna yang turunannya. Mungkin warna turunannya ini, ya. Saya klik objeknya, kemudian saya gunakan eyedropper, saya menggunakan turunan warna yang ini. Tetapi akan saya kecilkan. Klik 2 kali aja, saya lupa di sini belum membuatkan panduan warnanya untuk yang ini. Di sebelah sini kira-kira, ya seperti itu. Kemudian klik objek yang kedua sebelah kiri itu, kemudian saya gunakan eyedropper kembali, klik objek yang ini. Kemudian saya akan turunkan, saya klik 2 kali lagi, saya akan lebih turunkan lagi ke warna ke arah lebih putih. Seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan gunakan untuk warna yang di dalamnya. Nah, untuk yang vaksin ini, baiknya yang ini juga saya akan potong, ya. Atau sebelum yang bagian bawah, mungkin yang bagian atasnya dulu yang ini. Saya pilih eyedropper, pilih yang ini. Klik lagi objek yang keduanya, gunakan eyedropper, pilih objek yang di bawahnya. Ya, seperti itu. Dengan cara yang sama, warna yang ini sama dengan warna atas, ya, gunakan eyedropper, pilih warna atas. Kemudian klik dulu Selection Tool, pilih objek yang sebelah kirinya, gunakan eyedropper, pilih yang di bawahnya. Seperti itu. Oke, sekarang yang warna objek ini saya akan potong dulu. Ternyata ini harus kita potong, ya. Saya akan sebelum dipotong, saya akan duplikat dulu objek ini atau dengan cara kedua di copy saja. Ya, seperti ini aja karena kebetulan ini lebih mudah. Tinggal edit copy, edit paste in place. Seperti itu, gunakan aja panah ke kanan, kemudian kita juga bisa memindahkannya dengan menahan shift, kemudian klik langsung drag seperti ini. Ya, seperti itu, tetapi yang ini tidak terlalu ke kanan, mungkin segini, seperti itu, ya. Kemudian mungkin coba saya akan gunakan kaca pembesar, ya, seperti ini, agar saya lebih mudah untuk mendrag objek ini. Ya, gunakan di tempat yang sama dengan ini. Oke, sekarang objeknya udah pas, kemudian saya tekan lagi kaca pembesar, tahan Alt, saya klik-klik di sana. Ya, seperti ini, kemudian gunakan Selection Tool. Kemudian saya akan memilih dulu objek yang paling kanan, yang ini. Saya akan kasih warna yang lebih gelap. Tekan eyedropper, pilih warna yang paling gelap, yang ini. Kemudian saya juga memilih Selection Tool, kemudian pilih objek yang di sebelah kirinya. Gunakan eyedropper dan pilih yang warna di bawahnya, yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin untuk warna yang bawah ini sama dengan warna yang di sebelah atasnya, yang ini. Atau kita menggunakan warna yang ini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk tulisan vaksin, saya akan gunakan warna putih. Klik ini ke atas dulu, kemudian saya gunakan putih. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi ada yang bekas kita potong, ini harus dikeataskan. Caranya, klik teksnya, klik kanan, arrange, bring to front. Seperti itu, karena dia berada di layar yang sama. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembuatan botol vaksinnya. Kalau saya sembunyikan gambarnya, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, kemudian saya akan membuat jarumnya sekarang. Pertama, saya akan gunakan kaca pembesar aja. Ini lebih mudah membuatnya yang ini. Ya, seperti itu. Jadi saya gunakan aja objek ini seperti ini. Saya akan ambil warna untuk objek ini dari gambar yang ini. Oke, mungkin saya gunakan yang ini. Kemudian saya akan duplikat objek ini. Tinggal di edit copy, edit paste in place. Kemudian saya dorong menggunakan panah di keyboard ke kanan seperti itu, atau klik tahan shiftnya, klik langsung drag kira-kira ya di sana. Coba saya gunakan kaca pembesar, saya gunakan lagi, saya drag lagi seperti ini.
tahan shiftnya ya. Kemudian saya gunakan eyedropper dan memilih objek yang ini. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk yang bawah, saya tinggal duplikat aja yang ini. Tahan shiftnya, kemudian saya tekan Ctrl C, Ctrl Shift P, klik di luar, tahan shiftnya, klik, kemudian klik langsung drag pindahkan ke bawah seperti ini. Ya, ini untuk yang di atas ya. Kemudian mungkin yang ini agak saya pendekkan segini, yang ini saya pendekkan segini, misalnya seperti itu. Nah, jika dirasa objek ini tidak lurus dengan atas, kita bisa gunakan guide di sini. Ya, seperti ini. Nah, kita tinggal paskan aja objek ini menyentuh garis yang guide-nya seperti ini. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian untuk garis untuk objek yang ini, lakukan hal yang sama dengan membuat rectangle. Saya drag di sini, kemudian mungkin menggunakan rectangle aja biar cepet ya. Iya, seperti ini. Oke. Untuk warnanya saya ambil dari warna yang ini. Klik aja eyedropper, pilih warna yang ini. Kemudian klik objek ini, gunakan eyedropper, pilih warna yang sebelah kanannya. Seperti itu. Oke, sekarang coba saya tekan kaca pembesar, tahan Alt di keyboard, klik 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 seperti ini. Oke, sekarang saya akan membuat rectangle rounded rectangle tool. Klik dan tahan rounded rectangle tool. Kemudian di sini mungkin sudah pas ini kalau saya klik 0,2 ya. Oke, saya akan menggunakan 0,2 aja. Hapus dulu. Kemudian saya akan drag seperti ini. Ya, kira-kira saja seperti ini. Kemudian saya akan drag lagi ke atas seperti ini. Kemudian akan saldo drag lagi ke atas seperti ini. Ya, dikira-kira aja, mungkin kurang ke atas sedikit. Ya, segini mungkin. Kemudian saya akan drag lagi seperti ini. Nah, semakin ke atas semakin mengecil ya. Saya klik dulu, saya kecilkan dulu 0,1. Enter, hapus dulu. Kemudian di sininya saya akan drag seperti ini. Iya, seperti itu kira-kira ya. Oke, sekarang saya bisa tahan shift di keyboard untuk menggeser untuk atasnya. Kemudian di sini saya akan gunakan garis saja. Ya, menggunakan garis aja dari tengah-tengah sini. Ya, tarik aja shift, letakkan di atasnya seperti itu. Oke, di sini warnanya hilang, klik aja yang stroke-nya biar ke atas. Kemudian klik warnanya di sini seperti itu. Oke. Sekarang kita mulai mewarnai terlebih dahulu. Nah, tentunya kita harus memotong objek ini. Ya, caranya saya klik aja rectangle tool, kemudian drag seperti ini. Dia akan snap di sana. Kemudian klik selection tool, tahan shift-nya, pilih objek yang kedua, terus kita potong dulu ya, seperti ini. Nah, tinggal PR kita adalah memotong objek ini. Caranya mudah, kita tinggal duplikat aja, tinggal potong dulu objeknya menggunakan ini. Kita drag seperti ini. Kemudian pilih selection tool, tahan shift-nya, pilih objek yang kedua. Sekarang pilihannya yang nomor 2. Iya, untuk memotong. Oke, sekarang saya gunakan kaca pembesar. Coba saya besarkan dulu, tahan shift-nya, tahan spasinya maksudnya untuk menggeser area kerja. Nah, kemudian objek ini akan saya duplikat ke sebelah kanan. Caranya tinggal di klik kanan, transform, reflect 90, vertikal ya. Pilih copy. Oke, sekarang klik di luar, tahan shift, klik langsung drag ke sebelah kanan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan mewarnai lagi objek itu. Akan menggunakan warna yang di bawahnya ya. Tinggal yang ini saya menggunakan eyedropper, pilih warna yang di bawahnya atau warna botol ini seperti itu. Oke, berikutnya lagi untuk bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini, nah di sini ada garis ya, di sini ada garis yang ini nih. Oke, sekarang saya pilih dulu objeknya. Ya, kira-kira seperti ini. Saya gunakan warna, pilih eyedropper, atau mungkin saya perlu tekan kaca pembesar dulu. Saya tahan Alt, ya seperti ini. Jadi karena panduan warnanya ada di sebelah sini. Ya. Nah, untuk panduan warna yang ini, saya akan gunakan panduan warna yang muda, yang ini berarti ya. Oke, saya pilih objeknya, pilih yang muda. Yang muda yang ini. Kemudian saya akan membuat lagi untuk objek yang sebelah kanannya. Caranya tinggal di klik kanan, kemudian di
transform, kemudian di reflect. Di reflect pilih copy. Ya. Kemudian saya klik, drag ke sana. Tahan shift-nya ya. Pilih ini, tekan eyedropper. Nah, tadi kan yang sebelah ke bawah, berarti yang sekarang yang kanan yang lebih gelap, yang ini. Oke, nah jika misalnya dirasa terlalu jauh warnanya, kita boleh turunkan dulu warna ini. Saya klik 2 kali, saya turunkan dulu warnanya, ini lebih mudah. Ya, seperti ini kira-kira. Terus yang ini juga saya turunkan kira-kira lebih mudah lagi. Ya, kira-kira ke sini. Oke. Wah, terlalu jauh ya. Ininya aja diturunin. Iya, ke arah sini. Oke, kira-kira seperti ini. Berikutnya untuk warna bagian atasnya, yang ini ternyata ini juga dipisah. Oke, sekarang saya akan gunakan kaca pembesar seperti ini. Saya akan duplikat dulu objek ini, edit copy, edit paste in place. Kemudian objek ini akan saya gunakan ini rectangle ya. Saya drag aja seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian saya gunakan selection tool, tahan shift-nya, klik objek yang di bawahnya, kemudian pilihnya yang intersect. Jadi hanya ini yang dipertahankan. Dengan cara yang sama, saya pilih objek yang kedua, yang ini, saya duplikat dulu objek ini, edit copy, edit paste in place. Kemudian dengan cara yang sama, gunakan rectangle untuk membuat potongannya seperti ini. Kemudian klik selection tool, tahan shift, pilih dua-duanya, pilih intersect juga. Sehingga saya sudah memiliki dua buah objek yang sama. Tetapi warnanya akan saya bedakan. Saya tekan kaca pembesar, tahan Alt, ya seperti ini. Kemudian saya akan gunakan warna yang lebih tua, yang ini ya. Saya klik dulu kaca selection tool, pilih objek ini, kemudian saya pilih eyedropper, saya pilih yang tua. Kemudian klik selection tool, pilih objek ini, tekan eyedropper, pilih yang lebih muda, yang sini. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian untuk bagian atasnya ini sama, untuk sampai warna ini ternyata sama dengan warna yang di bawahnya. Oke, sekarang saya akan blok dulu dengan kaca pembesar seperti ini, karena saya akan memotong objek ini. Jadi saya potong dulu objek ini, potongannya sama. Mungkin saya akan menghilangkan view guide-nya, saya hilangkan dulu hide guide atau Ctrl titik 2 ya seperti ini, agar saya lebih mudah memotongnya. Kemudian saya akan drag di sini dari sebelah kanan. Ya, kira-kira memotong sampai ke atasnya segini misalnya. Oke, saya klik tahan shift, pilih objek yang kedua, potong dengan minus front. Oke. Kemudian objek ini saya duplikat ke kanan. Saya tinggal klik kanan, transform, reflect. Pilihnya vertical, copy. Klik di luar, tahan shift-nya, saya drag ke kanan seperti ini. Nah, objek ini akan saya turunkan ke bawah. Saya tinggal klik tahan shift-nya, dua-duanya dipilih. Klik kanan, arrange, send to back. Oke, seperti itu aja. Oke, sekarang yang tinggal objek ke bagian atasnya, tekan kaca pembesar, tahan Alt, klik, 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 seperti ini. Oke, sekarang saya akan membuat jarumnya. Untuk membuat jarumnya, mungkin objek ini saya satukan dulu ke bawah, ke sini. Gunakan unite agar dia bisa satu ke bawah. Kemudian saya potong, ya. Jadi saya satukan dulu, baru saya potong. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya tahan shift, pilih objek yang kedua, kemudian potong. Setelah itu saya tinggal balik ke sebelah kanan ya, tinggal klik kanan, transform, reflect. Pilihannya vertikal, copy. Klik di luar, tahan shift. Nah, kita tinggal drag ke sebelah kanan. Nah, yang ini mungkin ini akan kita warnain. Yang ini warnanya sama. Pilih eyedropper dengan warna di bawahnya. Kemudian yang ini juga warnanya sama dengan warna yang ada di bawahnya. Atau sederhananya kita bisa satukan ini ke sini, tahan shift-nya, pilih unite. Ini ke sini, pilih unite ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ini. Yang ini objek warnanya lebih muda ya. Saya tahan Alt, tekan kaca pembesar, tahan Alt. Ya, seperti ini. Saya coba akan lebih mudahkan lagi warnanya. Yang atas ini, sementara saya akan pilih warna ini. Tetapi akan saya lebih mudahkan lagi. Mungkin warnanya di ini. Oke, yang ini akan saya lebih mudahkan lagi. Saya pilih warna ini, tetapi saya akan lebih mudahkan lagi.
Ya. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang tinggal jarumnya. Jarumnya ini sudah betul seperti ini. Kalau kita mau besarkan jarumnya mungkin 0, berapa ya? 0,1. Kemudian saya coba sembunyikan sketsanya. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin 0, di bawah 0,1, 0,1, 0,7. 0,07. Ya, seperti ini. Nah, tugas kita akan meruncingkan objek jarum ini. Nah, ini masih belum runcing. Caranya untuk meruncingkannya, saya pilih dulu objeknya, kemudian saya pilih objek, kemudian ke pad dan outline stroke. Nah, di sini saya bisa klik di sini, klik garisnya dulu, baru klik salah satu titiknya panah ke bawah. Ya, supaya si jarumnya menjadi runcing. Klik kaca pembesar, tahan ALT, kemudian klik di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin jarumnya warnanya tidak terlalu hitam, agak abu-abu gitu ya, agak abu-abu. Ya, seperti itu misalnya. Ya, biar nggak terlalu serem jarumnya. Oke, saya gunakan kaca pembesar, tekan Z atau tekan kaca pembesar, tahan ALT. Ya, seperti ini. Kemudian saya tinggal membuat garis-garisnya sekarang. Oke, garis-garisnya akan saya warnain dengan warna yang ini, akan saya samain dengan warna yang ini. Saya pilih garis di sini. Saya tinggal drag, ininya saya drag dulu ke sini. Dikira-kira saja garisnya seperti ini misalnya. Nah, warnanya tidak ada, saya klik dulu stroke-nya. Kemudian saya pilih eyedropper, saya klik di objek yang ini. Saya tinggal balik. Gunakan panah, klik. Nah, maka si objeknya warnanya akan sama dengan ini. Oke, sekarang saya coba gunakan kaca pembesar seperti ini. Nah, saya akan duplikat ke bawah. Klik di sini. Saya copy, Ctrl C, Ctrl C, P. Kemudian saya turunkan ke bawah. Kira-kira segini. Segini mungkin ya. Nah, ini saya tahan shift-nya atau lewatkan aja di sini. Dorong. Jadi saya akan membuat dua buah yang pendek dan yang panjang. Tahan tombol shift. Saya klik di sini, tekan Ctrl G atau group ya, Ctrl G. Kemudian Ctrl C, Ctrl Shift P. Saya gunakan ke bawah. Iya, kira-kira aja segini misalnya. Tahan tombol shift. Kemudian si objek ini saya grup lagi. Ctrl G lagi. Kemudian Ctrl C, Ctrl Shift P lagi. Klik di luar, klik, kemudian tahan shift-nya, langsung saya drag ke bawahnya. Kira-kira seperti ini. Oke, kemudian saya blok lagi. Ctrl G lagi. Ctrl C, Ctrl Shift P. Jadi saya duplikat Ctrl G berkali-kali untuk mempercepat sehingga jaraknya semakin lompatannya semakin jauh si jarumnya. Oke. Nah, yang ini tinggal Ctrl C, Ctrl Shift P. Yang terakhir, saya tinggal klik, tarik ke bawah. Ke sini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, coba ke bawahan aja dulu. Sisanya nanti bisa saya hapus. Nah, cara menghapus bisa dengan Ctrl Shift G berkali-kali, Ctrl Shift G 3 kali mungkin ya. Oke. Seperti ini. Sehingga sekarang objeknya sudah mulai terpisah ya. Ya, Ctrl Z dulu ya. Saya hapus yang ini mungkin. Nah, yang ini aja. Kemudian kita tahan spasi di keyboard untuk menggeser halaman kerja. Iya, seperti ini kira-kira ya. Oke, sekarang saya boleh menekan Ctrl 0. Iya, seperti ini. Kita coba munculkan dulu yang ini. Ya, seperti ini. Baik, inilah hasil akhir dari pembelajaran kita, yaitu pembuatan desain properti vaksin COVID-19. Kita akan bertemu kembali di tutorial yang lainnya.